apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, gak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para nabi. Antum lihat para nabi, ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, ujiannya berat, cobaannya berat ujiannya. Allah cinta masuk akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan SAW, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang redha maka Allah akan redha. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang murka maka Allah juga murka kepada orang itu. Maka jangan antum marah ketika dapat cobaan, ujian gempa sampai roboh rumah kita, jangan marah. Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan. Allah nggak ada ikut campur sama sekali di tangan manusia, tidak. Allah yang kehendaki. Dan di balik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan redha, akan dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya para ulama pernah mengatakan al-masaibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Musibah-musibah itu nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu nikmat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa, banyak durhaka, banyak kesombongan, dikembalikan kita kepada tawadhu, ketundukan, kehinaan hanya kepada Allah. Yang tadinya kita ini orang-orang yang jahat, kembali dengan cobaan dan ujian itu. Kita hamba, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, kembali kepada Allah. Itu nikmat. Al-masaibu ni'mah. Makanya perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Jadi disebutkan besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan, nggak mungkin nggak. Manusia pasti dapat cobaan, pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan ujian oleh Allah. Pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Menghapuskan dosa. Sampai apapun yang mengenai seorang mukmin, apa aja, itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak. Maka dengan cobaan ujian ini, alhamdulillah terhapus dosa kita. Selama kita sabar dan, saya ulangi lagi, akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Perhatikan itu. Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian. Ujian, cobaan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar. Sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita. Kita redho. Harus redho kita. Dengan musibah itu. Harus redho. Nggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmidzi ini. Apa kata Nabi?
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujiannya apa aja bentuknya? Macam-macam ujiannya. Kalau ujian, cobaan yang berkaitan dengan keduniaan, kecil, ringan. Tapi kalau udah kaitan dengan agama, berat. Uang itu hilang, kaki sakit, rumah kena gempa, itu kecil dibandingkan kalau orang kena musibah dalam agama. Musibah agama berat. Dia nggak kenal dengan sunnah. Tadinya sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah, ditinggalkan semuanya, diganti dengan yang lain. Seandainya setiap hikmah dibuka, maka kita tidak akan sabar, tidak perlu ibadah. Makanya justru ibadah kita kepada Allah adalah Allah menyembunyikan hikmah tersebut. Sehingga kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita sabar. Seandainya hikmahnya Allah buka, semua orang sabar. Saya sering sampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diuji dengan ujian berturut-turut, dia sabar. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia bilang, tolong ceritakan saya itu kepada rajamu supaya dikeluarkan di penjara. Ternyata Allah mentakdirkan dia tetap di penjara. Temannya tadi lupa cerita tentang Nabi Yusuf. Ternyata di balik dia tetap di penjara ada hikmahnya. Akhirnya raja mimpi dan tidak ada yang bisa tafsirkan kecuali Nabi Yusuf. Seandainya dia keluar di penjara ketika itu, pulang ke Palestina tidak jadi apa-apa. Keluar di penjara pulang. Tapi Allah ingin dia ditambah lagi penjaranya 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun raja mimpi. Jadi penjara 14 tahun. 7 tahun plus 7 tahun berikut. Ternyata raja bermimpi setelah itu dan tidak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia jadi bangsawan. Seandainya sejak awal Nabi Yusuf sudah tahu bahwasanya dia bakalan dihasati oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, dimasukkan dalam sumur, dipisahkan dari orang tuanya, di penjara, dituduh mau menzinai Imratul Aziz. Dia tahu ujung jadi bangsawan, sejak awal dia senyum-senyum aja. Dan tidak ada ibadah di balik itu. Iya enggak? Oh, enggak apa-apa, jual-jual aja, enggak ada masalah. Kali ini jalan menuju jadi apa? Tapi kapan dia tahu? Setelah terjadi. Baru dia pikir, oh benar. Tapi selama itu dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Sabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya pasti apa? Indah. Makanya Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, fasbir innal aqibata lil muttaqin." Tentang Nabi Nuh Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, inilah kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad. Kau tidak tahu sebelumnya dan kaummu juga tidak tahu tentang kisah ini. Saya ceritakan. Ini hal gaib, wahai Nabi Muhammad. Kalau begitu, lihatlah Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun, ujungnya indah. Karenanya fasbir, sabarlah engkau, wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Tak mungkin kita bisa bahagia di dunia kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, ia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa surga dunia? Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu surga dunia. Karena tidak mungkin seorang manusia bahagia di dunia kecuali dengan mengenal penciptanya. Demikian memang Allah telah menciptakan hati manusia. Allah telah ciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrah untuk mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hati mana saja yang tidak mengenal Allah akan menjadi hati yang tidak bahagia, walaupun ia memiliki dunia dan kesenangannya. Karena hati itu telah ada fitrahnya. Dia ingin dekat kepada pencipta. Rezeki itu hanya di sisi Allah. Karena itu beliau katakan, "Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Carilah rezeki itu di sisi Allah dan selalulah beribadah kepada Allah. Bersyukurlah, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini 4 hal luar biasa ya. Iya. Pertama, cari rezeki di sisi Allah. Ini kadang kalimat ini harus menjadi rambu di dalam kehidupan kita. Orang beraktivitas, bekerja dan seterusnya, kadang mengharap di tangan manusia sesuatu yang berlebihan. Kadang untuk rezeki, mencari dari rezeki atau bahasa yang lain katanya dipakai oleh manusia, mencari dari harta, dia kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Iya. Maka diingatkan, fabtagu indallahi rizqa. Carilah rezeki itu di sisi Allah. Minta dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kalau kita jadikan Allah sebagai tempat kita untuk memohon, adanya kita berharap, itu baru benar. Kemudian diingatkan wa'buduhu, dan selalulah beribadah kepadanya. Washkuru.
Maksiat terkadang berdampak bukan hanya kita, tapi kepada sekitar kita. Yang sekitar itu sebenarnya dampak buat kita juga. Membuat sikap mereka berubah kepada kita, akhirnya kita juga yang kena. Berarti perkataan sebagian salaf, saya bermaksiat, aku dapati dampak maksiat tersebut pada tungganganku, pada pembantuku, mungkin pada istrinya. Maksiat ada dampaknya. Terkadang pada istri kita, terkadang pada anak-anak kita. Dahulu para salaf berusaha bertakwa agar anak mereka juga soleh. Kebalikannya, kalau seorang tidak bertakwa bisa jadi dampak pada apa? Anaknya. Maka maksud saya, ikhwan, antum kalau udah berkeluarga, yang mau maksiat jangan egois. Jangan pikir yang penting saya senang. Ingat, anakmu kena nanti suatu saat. Khawatirnya di situ. Istrimu nanti ternyata nakal suatu saat. Kenapa? Karena kau yang mulai. Maka jangan jangan egois. Saya mau nonton inilah, nonton film apakah yang saya nonton, istri nggak tahu kan. Nanti istrimu juga nonton. Mungkin itu dampak dari maksiat yang kau lakukan. Dan anakmu juga nonton maksiat yang kau lakukan. Maka jangan egois. Jangan egois. Dan itu siksaan tersendiri ketika kita ada masalah pada keluarga kita. Penderitaan wasiat indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, ya gulam, wahai sang remaja atau wahai sang pemuda. Kemudian Nabi menyampaikan beberapa wasiat. Di antaranya Nabi SAW berkata, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, berusahalah kenal Allah Subhanahu wa taala ketika engkau dalam kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Di antara kebiasaan orang-orang saleh, ketika mereka mendapatkan kelapangan, mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka gunakan kesempatan tersebut untuk bisa lebih dekat dengan Allah, untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Coba bayangkan kita hidup di dunia berapa tahun? Mungkin 60-70 tahun. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yujawizu dhalik. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi umur 70 tahun. Bahkan kita saksikan banyak ternyata orang-orang yang wafat belum mencapai 60 tahun. Sebagian mereka belum mencapai 50 atau bahkan belum mencapai 40 tahun sudah wafat. Jadi ternyata kehidupan dunia ini sangat-sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh yang waktunya bisa jadi ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Dan begitu juga kehidupan kita di akhirat kelak. Maksiat terkadang berdampak bukan hanya kita, tapi kepada sekitar kita. Yang sekitar itu sebenarnya dampak buat kita juga. Membuat sikap mereka berubah kepada kita, akhirnya kita juga yang kena. Berarti perkataan sebagian salaf, saya bermaksiat, aku dapati dampak maksiat tersebut pada tungganganku, pada pembantuku, mungkin pada istrinya. Maksiat ada dampaknya. Terkadang pada istri kita, terkadang pada anak-anak kita. Dahulu para salaf berusaha bertakwa agar anak mereka juga soleh. Kebalikannya, kalau seorang tidak bertakwa bisa jadi dampak pada apa? Anaknya. Maka maksud saya, ikhwan, antum kalau udah berkeluarga, yang mau maksiat jangan egois. Jangan pikir yang
Yang penting saya senang. Ingat, anakmu kena nanti suatu saat. Khawatirnya di situ. Istrimu nanti ternyata nakal suatu saat. Kenapa? Karena kau yang mulai. Maka jangan egois. Saya mau nonton nonton film apakah yang saya nonton, istri nggak tahu kan. Nanti istrimu juga nonton. Mungkin itu dampak dari maksiat yang kau lakukan. Dan anakmu juga nonton maksiat yang kau lakukan. Maka jangan egois. Dan itu siksaan tersendiri ketika kita ada masalah pada keluarga kita. Penderitaan